Wajahku dipenuhi pasir, tapi aku tidak berani mengusapnya. Aku harus berhati-hati dengan setiap tarikan napas karena di belakangku ada tebing setinggi 100 meter. Jika aku terpeleset, tubuhku akan hancur di bebatuan di bawah. Meskipun aku mencengkeram pasir sekuat tenaga, tebing yang hampir tegak lurus itu tidak mampu menahan berat badanku. Aku bisa merasakan diriku mulai tergelincir. Dengan putus asa, aku mengais pasir dan merentangkan kakiku untuk menahan tubuhku. Itu nyaris menyelamatkan nyawaku, tetapi tenagaku hampir habis. Jika aku terus seperti ini, aku tidak akan bertahan lama lagi. Kematian seakan sedang menungguku. Tiba-tiba, ponselku di dalam ransel berbunyi. Itu memberiku secercah harapan. Aku memutuskan untuk meraih ranselku. Namun begitu tanganku lepas dari tebing, aku mulai tergelincir. Aku tidak punya pilihan selain mencengkeram batu dengan jari-jariku dan menempelkan wajahku ke pasir untuk menambah gesekan. Setelah tubuhku stabil, perlahan aku meraih ransel. Dengan hati-hati, aku menarik resletingnya. Tiba-tiba, aku terpeleset lagi. Aku terpaksa melupakan ponsel itu dan berjuang mempertahankan pegangan pada pasir. Namun di saat genting itu, aku berhasil meraih tepi tebing dengan kedua tangan. Aku membeku karena takut. Aku takut jatuh. Dalam momen itu, aku bisa mendengar suara deburan ombak di bawah. Lalu sebuah ide muncul di kepalaku. Setelah menghitung dengan cermat, aku menyadari bahwa setiap kali aku menghitung sampai 8, ombak menghantam karang dengan pola yang berirama. Aku sadar ini mungkin satu-satunya kesempatanku untuk bertahan hidup. Saat aku kembali menghitung sampai 8, aku melompat ke arah tebing di belakangku dan langsung jatuh ke laut. Benturannya sangat keras dan aku terpental, tetapi aku tidak sempat merasakan sakit. Aku harus berenang ke permukaan. Saat kepalaku muncul ke atas air, kupikir aku sudah selamat. Aku segera memanjat batu karang terdekat. Tapi begitu aku berdiri, aku mendengar suara tulang patah. Aku ambruk di atas batu karang dan pingsan. Aku baru tersadar saat ombak menerpa wajahku. Aku melihat tubuhku penuh darah dan menyadari keadaannya lebih buruk dari yang kukira. Aku teringat ponselku di dalam ransel. Aku mengambilnya dan mencoba meminta bantuan. Namun saat aku mengeluarkannya, aku hancur. Ponselku rusak terkena air dan tidak bisa menyala. Aku berteriak meminta tolong, berharap ada yang mendengar. Karena tidak ada siapapun di sekitar, aku melepas pakaianku dan menggunakannya untuk membalut luka. Aku sadar, jika tetap seperti ini, aku bisa mati karena kehausan atau kelaparan. Lalu aku melihat sebuah pulau kecil di kejauhan. Aku mengambil ranselku dan dengan tubuh yang terluka kembali melompat ke laut. Aku berenang sekuat tenaga menuju pulau itu. Namun sebelum aku bisa pergi jauh, rasa sakit yang luar biasa dari pinggang menjalar ke seluruh tubuhku. Lenganku kram, tetapi aku tidak ingin mati. Aku berjuang dengan segenap kekuatanku untuk tetap mengapung. Aku memanfaatkan ombak untuk mengangkat tubuhku ke atas permukaan air. Saat kram itu melanda, aku membiarkan ombak menghantam tubuhku. Akhirnya, ombak mendorongku ke tepi pantai. Aku tidak pernah membayangkan perjalanan sederhana ke pantai akan berakhir seperti ini. Sudah 24 jam sejak kecelakaan itu terjadi. Aku harus bertahan hidup. Oleh karena itu, aku menuliskan SOS besar di pasir, berharap seseorang akan melihatnya dan datang menyelamatkanku. Jika kalian penasaran dengan kelanjutannya, silahkan tonton filmnya secara full. Film ini berjudul Solo yang dirilis pada tahun 2018.